negara-negara Muslim harus tetap ikut lembaga ini, lembaga Dewan, karena jangan sampai ketika mereka ngurusin Gaza tidak ada negara Muslim yang ini istilahnya negara-negara Arab tidak ikut. Nanti kan khawatirnya kan Israel justru akan makin mendominasi. Nah, terus yang dikhawatirkan dari misalnya beneran dibangunkan Gaza Rivera tadi apa kekhawatiran lainnya? Kekhawatirannya apakah masyarakat Gaza asli itu akan mendapatkan akses yang luas. Dan Piagam itu kan tidak menyebut tentang negara Palestina juga. Tidak menyebut juga. Tidak ada jaminan tentang berdirinya negara Palestina. Jadi masih sangat umum dan kata Gaza sendiri tidak disebutkan di Piagam Dewan Perdamaian itu kan jadi pertanyaan besar. Itu yang disebut sebagai tandingan dari PBB. Dan disebut juga sama sebagian pendukung Palestina bahwa itu mengkhianati perjuangan ini tadi ya, pembelaan Palestina ya? Pembelaan Palestina karena tidak dicantumkan nama Gaza satu kata pun. Nah, itu kan jadi permasalahan besar. Pantesan ini ya, rame juga di sosial media di Indonesia bahwa banyak dari kita yang menentang Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian itu ya. Mas Andika, analisanya gimana Mas? Kalau saya melihat bahwa Trump ini membuat Dewan Perdamaian ini adalah belum mencapai klimaksnya ya. Karena kan latarnya itu kalau menurut saya itu karena dia itu kan berkonflik dengan NATO ya. Dengan beberapa negara NATO kan berkonflik terutama berkaitan dengan rencana Trump untuk mencaplok Greenland. Hingga akhirnya kan panas. Jadi akhirnya menurut saya itu Trump bikin ya suatu lembaga kan, suatu badan untuk menguji kesetiaan siapa yang masih setia dengan saya gitu loh. Dan ternyata yang setia kan ya sekitar 19-20 negara itu kan yang merapat gitu kan. Dan kenapa itu sebagai uji kesetiaan atau uji loyalitas terhadap Amerika terhadap Trump? Karena buktinya negara-negara yang ya bermusuhan lah istilahnya, bermusuhan dalam retorika doang ya, seperti NATO, Prancis, kemudian Kanada itu kan terakhir itu Inggris gitu kan, yang itu juga kan tidak menunjukkan ketertarikan bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Sehingga akhirnya justru negara-negara Muslim ya, terutama di Timur Tengah dan Indonesia itu kan, dan beberapa sekutu istilahnya simpatisan Trump justru yang lebih merapat. Jadi justru bukan negara yang aliansi utama itu yang merapat ke situ. Ya. Jadi kalau secara secara kekuatan kan Trump mengukur ternyata kita baru dapat segini doang gitu loh, kita baru dapat segini doang. Itu jadi untuk nguji itu, dan menurut saya itu juga kenapa itu juga perlu dibentuk itu karena kan rencana Trump ke depannya itu kan akan menginvasi Iran. Iya kan, akan menginvasi Iran, apalagi kapal US Abraham Lincoln-nya kan sudah mendekat di Timur Tengah kan. Kemudian US CENTCOM itu kan kepalanya juga sudah berkunjung ke Israel, mereka sudah sepakat bahwa akan melancarkan serangan ke Iran itu kan dalam 1 atau 2 hari ke depan gitu kan ya, 1-2 hari ke depan. Sehingga itu juga menjadi ini juga soliditas kalau menurut saya. Berarti negara-negara yang datang itu kemungkinan itu kan akan ini istilahnya akan mendukung invasi Amerika ke Iran dalam tanda kutip untuk perdamaian, dalam arti perdamaian versinya Trump, ya kan? Kalau perdamaian versinya Trump kan perdamaian yang menguntungkan Amerika, kayak menculik Maduro, sekarang pemerintahan Venezuela kan berpihak ke Amerika, minyaknya dijual ke Amerika, berarti kan menguntungkan Amerika. Demikian juga di Iran, apalagi kan intelijennya Mossad dan CIA kan sudah mengatakan bahwa titik istilahnya pemerintahan Iran itu sudah, rezim Khamenei itu sudah di titik nadir dan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menumbangkannya, kan ada seperti itu. Jadi dampaknya itu akan luas, dan saya juga lihat bahwa Liga ini kan Dewan Perdamaian juga menjadi ajang untuk ini ke depan langkah-langkah Trump untuk ya termasuk untuk mencaplok Greenland, terus kemudian untuk Islandia ya kan, membidik Islandia. Jadi dia membuat lembaga untuk melegitimasi aksinya gitu. Jadi aksi-aksi sebelumnya itu dibenarkan. Seperti itu kalau saya lihat latarnya. Jadi dia mendompleng isu Gaza itu untuk kepentingannya dia. Kan? Berarti
bisa disimpulkan malah justru jadi ancaman dong ini yang harusnya Iya. Dewan Perdamaian itu menjadi harapan ya kan, menjadi harapan dunia. Tapi ini kalau dalam posisi seperti itu malah justru jadi ancaman dong ya. Iya, sebagian besar pakar itu kan melihatnya itu sebagai ancaman kan, karena seperti yang diungkapkan Cak Imin, dia menjadi pemimpin seumur hidup ya kan, di Dewan Pertahanan itu, kemudian menempatkan orang-orangnya ya kan, menempatkan orang-orangnya, dan di situ juga apa istilahnya ya, legal standingnya itu juga kan kurang kuat. Jadi Ya. kalau saya melihat itu kan hanya semacam ini ya, apa organisasi multilateral ya bikinannya Trump aja. Kalau menurut saya, jadi tidak apa ya, ketika itu kekhawatiran akan menggantikan PBB dan lain sebagainya itu kan bisa saja, tetapi kan dalam kerangka hukum internasionalnya kan belum terlalu kuat, dan dukungannya kan juga Ya, tapi belum kuat, apalagi kan dia representasinya pribadi kelihatannya kan di situ, bukan representasi ini kan, Tapi kan- representasi negara. Bentar, sekarang kembali lagi ke si Dewan Perdamaian ini. Total yang sudah tanda tangan 19 apa 20 ya? Iya, sekitar Yang itu. sudah tanda tangan. Klaimnya sampai 35 ya? Klaimnya berapa ya? Benar? 20 itu yang katanya sudah- resmi ya. Yang sudah resmi itu berarti sudah tanda tangan. Iya. Cuman Gedung Putih itu mengklaim ada 10 negara lagi, tapi nggak disebutin nama-namanya. 10 negara itu bagian dari Katanya- 35 yang diklaim awal atau bukan? Nah, nggak tahu. Katanya juru bicara Gedung Putih itu baru, Oke. negara baru. 10 baru berarti nanti akan ada 45 dong. Kalau benar. Ini hanya klaim-klaim saja atau gimana? Nah, Itu hanya klaim. Klaimnya kali. Klaim Oke. dia. Kalau hanya klaim sepihak berarti ya itu tadi ya, legitimasinya kurang ya, Mas? Legitimasinya kurang, baik secara hukum, baik secara de facto, de jure dan de factonya kurang. Mungkin kalau itu kan hanya ya aliansi yang bersifat retoris aja. Tetapi kalau saya baca itu kan di beberapa artikel yang di Timur Tengah itu mengatakan bahwa negara-negara Muslim harus tetap ikut lembaga ini, lembaga Dewan, karena jangan sampai ketika mereka ngurusin Gaza tidak ada negara Muslim yang ini istilahnya Yang negara-negara ikut. Arab tidak ikut. Nanti kan khawatirnya kan Israel justru akan makin mendominasi. Karena itu mau nggak mau ya kita harus hadir di sana. Jadi kehadiran negara non-Muslim, negara-negara Islam itu menjadi signifikan. Jadi mereka tidak melihatnya ke depan yang terlalu jauh seperti apa menggantikan PBB dan lain sebagainya ya. Enggak ya, Mereka enggak, fokusnya ke Gaza. Gaza. Apalagi kan yang di Davos itu yang seperti diungkapkan oleh Pak Udin itu kan dia lebih ke arah membangun New Gaza itu. Nah, Seperti itu. apa berarti memang jualannya dari Dewan Perdamaian ini memang jualannya Gaza ya, makanya negara-negara Muslim antusias gitu. Iya, karena kan itu kan apa Dewan Perdamaian ini kan merupakan kelanjutan yang dari KTT Gaza yang di Iya. Sharm el Sheikh yang itu. Yang di Mesir kan? Iya, yang 20 poin itu kan yang diumumkan Cak Imin. Jadi mau nggak mau ya harus ikut karena kan sudah nyemplung gitu ya, istilahnya udah terjun di situ, mau nggak mau harus ikut ngawal, karena kalau itu tidak dikawal bahaya juga. Di satu sisi gitu. Iya, di satu sisi kalau akan nggak bahaya dikawal juga. kan bahaya juga. Bahaya juga karena kan Kalau ikut juga bahaya juga, bahaya juga gitu. timbang-timbang. Jadi kan itu antara 50-50. Akhirnya mau nggak mau ya kepentingan pragmatis aja di situ. Oke. Iya kan, di mana itu akan menguntungkan ya akan ikut, di mana tidak menguntungkan nanti ya bisa saja kan akan lari seperti itu. Tapi mengamankan kepentingan negara-negara Arab. Gitu. Oke, mengamankan itu dalam artian itu tadi, kalau misalnya Amerika nyerang Iran, dia aman gitu ya? Iya, aman. Kurang lebihnya gitu ya posisinya. Iya, ya? ketika posisi di Gaza pun akan aman. Oh, iya, Istilahnya iya. aman kekuasaan. Aman kekuasaan, makanya Kekuasaannya negara-negara Arab gitu kan, karena kita mereka kan jarang terlalu berpikir mendalam banget tentang ini kan, Palestina kan pasti orientasinya tapi juga kalau kepentingan dilihat dari nasional negara-negara juga. Teluk itu, negara-negara Muslim di Teluk yang ikut ya, Arab Saudi, Qatar, Iya, Qatar, Uni Emirat. Uni Emirat ya kan, termasuk Mesir yang gede ya. Iya, Itu kan- aliansinya Amerika semua. Itu aliansi Amerika Amerika semua ya. Dan makanya mereka, nah itu tadi mereka mungkin jualannya ke situ, dia mengamankan aset mereka ketika nanti Amerika punya rencana lain di luar Gaza gitu kan ya, Iya. kurang lebihnya. Iya, karena kan kepentingan nasional mereka kan yang penting kekuasaan akan terus bertahan gitu. Dan mereka juga melihat bahwa Palestina juga ya sebagai apa istilah pendukung mereka itu kan pendukung negara-negara Arab itu kan juga harus diamankan juga. Ya, Jadi ya, ada keterlibatan secara langsung. Gitu. Kalau tidak terlibat nanti akan lebih bahaya. Benar-benar. Oke, oke. Kalau Pak Udin sendiri melihat gamblangnya aja, bahasa lugasnya ini sebenarnya kalau kita mau tegasin nih,
Dewan Perdamaian Trump ini sebenarnya ancaman atau harapan? Kalau saya melihatnya ini buah si malakama. Nah, oke. Jadi memang posisinya masih membingungkan ya ini ya. Buah si malakama. Jadi ketika kita gabung, kita ini hanya melegitimasi kepentingan Trump dimanapun ya, baik di Gaza. Di Gaza Trump punya kepentingan membangun New Gaza atau Riviera Gaza. Ya. Itu versi Trump. Ya. Ketika Trump punya agenda lain di Iran, ya Dewan Perdamaian ini juga menjadi hanya alat stempel ya, alat stempel Trump. Artinya ketika kita gabung, ya kita hanya menjadi Indonesia ya khususnya, jadi hanya menjadi alat stempel Trump. Oh ini Trump bergerak dengan dukungan Dewan Perdamaian. Artinya ketika gabung hanya menjadi alat legitimasi Trump. Ketika tidak gabung, ya tidak bisa memberikan suara walaupun nanti Trump lah yang penentu kebijakan utama, semua itu Trump. Jadi walaupun ada Dewan Perdamaian, walaupun ada anggota pendiri atau apa ya, Dewan Administratif Gaza ya, tetapi semua keputusan utama itu tetap Trump. Tapi dalam posisi itu Indonesia ya posisi yang misalnya nih ya sampai ada hal-hal negatif yang terjadi ya ke bawah-bawah dong ya. Ya ke bawah karena ini kan kepentingan Trump sebenarnya, bukan kepentingan semua negara. Kalau saya melihat, kalau dari isi piagamnya itu kan menjelaskan hierarki keputusan itu, pemegang utama keputusan adalah Trump.